Yang berikutnya adalah amal yang gugur setelahnya. Jadi dia ikhlas dulu beramal soleh, kemudian dia melakukan suatu amalan yang menggugurkan amal tersebut. Dia punya pahala, tapi dia tidak jaga. Dia gugurkan karena dia melakukan kesalahan. Kesalahan ini berefek menggugurkan amal soleh dia. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana amal baik bisa berefek menggugurkan kemaksiatan, maka maksiat juga bisa berefek menggugurkan amal soleh. Kalau kita bahas tentang penggugur dosa, di antara salah satu penggugur dosa adalah al-hasanatul mahiyah. Itu amal-amal soleh yang menggugurkan dosa. Seperti Allah berfirman, ya, wa aqimus salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Kata Allah, jadikanlah salat, ya, yaitu 5 waktu, ya. Jadikan salat fardu, kata Allah, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya salat-salat itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Rasulullah mengatakan, bagaimana ara'aita in kana nahrun bi babi ahadikum yaktasilu minhu 5 marrat hal yabqa min darani syai'. Bagaimana menurut kalian kalau seorang di depannya ada sungai di depan rumahnya, kemudian dia mandi 5 kali, apakah masih ada daki di tubuhnya? Jawabannya tidak ada. Rasulullah mengibaratkan salat 5 waktu seperti sungai yang menghilangkan najis dan kotoran. Berarti amal soleh salat bisa menggugurkan dosa enggak? Bisa. Meskipun dia tidak bertobat, apalagi kalau dia bertobat. Nah, sebagaimana amal soleh bisa menggugurkan maksiat juga bisa menggugurkan amal soleh. Dan Allah sebutkan beberapa contoh. Contohnya seperti alman wal adha, ya. Alman wal adha. Ini contoh. Dia sudah beramal soleh, kemudian dia mengungkit-ungkit, maka sedekahnya jadi gugur. Sama seperti seorang bikin masjid 20 miliar ikhlas. Paham? Kemudian dia riya. Maka amalnya jadi gugur. Padahal tadinya ikhlas. Tapi gara-gara riya ini menggugurkan amal dia. Ini ngeri. Ini namanya amal soleh sudah terjadi tapi digugurkan oleh Ini contoh. Jenis ketiga kita sebut tadi apa? Amal soleh yang akhirnya pahalanya berkurang, tidak gugur tapi berkurang. Ini ada beberapa contoh. Di antaranya seperti misalnya adalah dia tadinya ikhlas dengan pahala yang disembunyikan. Tentu kita tahu pahala amal tersembunyi lebih afdal daripada amal yang diperlihatkan. Allah berfirman, in tubudus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan pahala amal soleh karena ikhlas itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Tapi kalau kalian sembunyikan itu lebih baik. Nah, ketika dia sudah beramal soleh ikhlas, akhirnya setan menggelitiki dia. Akhirnya dia cerita, tapi bukan riya. Dia cerita aja. Oh iya, kemarin saya yang bangun ini, saya yang bikin ini. Tidak ada niat riya, cuma cerita. Ketika dia tidak niatnya untuk riya, sekedar cerita, maka amal solehnya tadinya ditulis pada diwan amal sir, pada catatan amal yang disembunyikan, jadi turun kepada catatan amal yang terlihat. Pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Contoh lagi yang mengurangi pahala, ini pendapat Al-Ghazali, seperti seorang yang melakukan amal soleh, namun tercampur dengan niat duniawi. Beda kalau dia beramal soleh dengan niat murni karena Allah. Kalau tercampur dengan dunia maka berkurang pahalanya. Sejak awal sudah berkurang. Seperti seorang yang berjihad untuk cari ghanimah. Kalau dia berjihad murni karena Allah Subhanahu wa taala, pahala lebih besar. Dia tidak berdosa. Dan dia sekarang berniat jihad untuk mendapatkan ghanimah. Maka ini pahalanya berkurang karena kecampur dengan niat duniawi. Seorang yang misalnya berhaji dalam rangka untuk mencari keuntungan. Seperti travel. Banyak di antara kita seperti itu. Dia hajian tapi dia ingin juga ambil apa? Keuntungan. Maka jika niat duniawinya mendominasi, maka enggak ada pahala sama sekali. Tapi kalau niat akhiratnya mendominasi, sementara niat duniawinya ada, maka ini mengurangi apa? Pahala. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Ketika para sahabat berdagang ketika haji, mereka takut berdosa, maka Allah turunkan ayat
tidak mengapa bagi kalian berhaji sambil berdagang. Tapi kata Al-Ghazali rahimahullah taala, jika niat dagangnya ada, maka mengurangi kesempurnaan pahala akhirat. Tapi kalau niat dagangnya mendominasi, enggak ada pahala sama sekali. Maka ini di antara hal yang bisa mengurangi pahala akhirat. Tapi jenis keempat tadi apa? Membuat amal soleh berhenti. Ya, ini biasanya seperti memaafkan, sabar. Tadinya orang ya continue dalam satu amal soleh, tiba-tiba berhenti. Dia tadinya rajin baca Quran tiap hari, gara-gara salah bergaul akhirnya baca medsos, bukan lagi baca Quran. Dia tadinya ngaji sepekan sekali, gara-gara salah bergaul akhirnya enggak ngaji lagi. Amalnya berhenti. Dia tidak berdosa tapi amalnya berhenti. Tadinya dia bisa bersabar dalam kehidupan ini, sabar sama istrinya, sabar gara-gara ada provokator, akhirnya dia tidak sabar lagi. Akhirnya amalnya berhenti. Tadinya dia memaafkan seorang, dia maafkan, bertahun-tahun dia maafkan, tahu-tahu ada provokator, dia tidak lagi memaafkan. Amalnya berhenti. Amalnya berhenti. Ini gambaran. Ada 4 perkara, yang satunya tadi gugur amal sejak awal. Yang kedua, apa tadi? Jatuh, menggugurkan setelah amal berlaku. Yang ketiga, mengurangi. Yang 4, menghentikan amal soleh. Maka seorang tahu hidup ini cuma sebentar, maka dia jaga amal solehnya. Apa yang dia sudah kerjakan, dia geluti, dia sabarin. Urusan pahala, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita bicara duniawi, kata orang, kalau kau sudah usia 40 tahun, terus kau tidak, atau sudah 50 tahun, enggak usah lagi inovasi bikin, yang kau sudah mantap jalani aja. Karena untuk memulai usaha baru, inovasi sudah khawatir terlalu enggak sempat. 50 tahun ntar lagi mati, udahlah. Yang kau sudah geluti, yang kau sudah bagus, sudah mantap, jalani aja, itu aja dikembangkan. Ya, ada orang berinovasi ada, tapi tidak semua orang mampu. Ya. Maka demikian amal soleh. Kalau sudah geluti baik-baik. Jangan termotivasi untuk bikin yang lain. Ternyata akhirnya yang sudah kita jalani akhirnya berhenti.